Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Umi Hani Asarwastuti, pada mata pelajaran IPS kelas 8 semester 1. Oke, materi kali ini adalah tentang integrasi dalam kehidupan sosial. Ya, ini materi terakhir dari pertemuan kita, kemudian kita nanti latihan soal dan kemudian ulangan, kemudian tanggal 19 November kita sudah mulai PAT, oke? Ya, oke. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian integrasi. Yang kedua, kalian mampu menganalisis proses terjadinya integrasi. Yang ketiga, mampu menganalisis bentuk-bentuk integrasi. Yang keempat, mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi. Yang kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong integrasi ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan integrasi sosial? Yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh ya. Contohnya adalah negara Indonesia tadi dalam ilustrasi sudah ada gambar dari berbagai suku bangsa di Indonesia ya dalam karikatur ya seperti itu. Kemudian yang kedua menurut N. Suparno dan T.D. Haryo Tamtomo, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi materi kali ini memang berbanding terbalik dengan pertemuan kemarin ya, yaitu konflik ya. Menurut William of Augbert dan Mayer, syarat terjadinya integrasi adalah satu, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma ya dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya. Nah, dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah kampung, kalau norma yang dibuat atau aturan yang dibuat itu ditaati bersama, kemudian maka dalam masyarakat itu akan terjadi integrasi. Ya, mereka akan berjalan dengan sangat damai karena semuanya menyepakati norma, nilai sosial maupun kebudayaan yang sudah ditentukan untuk dijalani. Begitu. Yang ketiga, syarat terjadinya syarat terjadinya integrasi adalah norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Contohnya misalnya, contoh saja, ada makam di dalam sebuah kampung. Misalnya yang gratis dimakamkan di situ adalah penduduk desa itu. Sedangkan orang luar kalau tinggal di situ kemudian mau dimakamkan harus mengurus prosedural. Nah, itu aturan itu berlaku cukup lama dan tidak mudah berubah karena untuk mengantisipasi orang luar yang bukan penduduk situ misalnya minta dimakamkan di situ. Maka bisa jadi masyarakat yang di situ kehabisan lahan untuk makam. Nah, seperti itu. Lanjut, bagaimana sih proses terjadinya integrasi? Ada tahapan-tahapan proses terjadinya integrasi. Saya sengaja tidak melakukan uraian di sini. Jadi kalian yang harus mencari ya, nanti silahkan ditulis di forum RB. Yang pertama, proses terjadinya integrasi adalah tahap interaksi. Ya, otomatis yang pertama kali manusia harus berinteraksi dengan manusia yang lain, ya kan? Baru terjadi penyesuaian. Nah, kalau terjadi penyesuaian akan terjadi integrasi, kalau tidak terjadi penyesuaian otomatis terjadi konflik.
Yang kedua adalah tahap identifikasi. Ya, kita akan meneliti dia itu bagaimana, kita nanti harus bagaimana bertetangga dengan dia, seperti itu diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, kita mampu bekerja sama akhirnya. Ya, karena kita maklum dengan kekurangan dan kelebihannya, kita akhirnya tahapnya adalah bisa melakukan kerja sama. Yang keempat adalah tahap akomodasi atau saling menyesuaikan. Yang kelima, asimilasi tahapnya atau bisa melebur. Nah, setelah melebur, akhirnya terjadilah integrasi. Ya, nanti silakan pengertian interaksi apa, identifikasi apa, kerjasama apa, akomodasi apa, asimilasi dan integrasi. Tulis pengertiannya singkat saja di RB, oke? Ya. Lanjut, sekarang bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3, Mbak, bentuknya. Yang pertama adalah integrasi normatif. Terjadi akibat terdapatnya norma-norma di dalam masyarakat. Ya, jadi integrasi ini karena aturan. Jam 9 harus tidak menerima tamu, tamu menginap satu kali 24 jam harus lapor begitu. Kemudian wajib ronda, wajib mengisi jimpitan. Nah, itu jadi integrasi ini terjadi aman masyarakatnya karena adanya aturan yang dibuat, maka disebut integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Terbentuk karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat ya. Ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi bawahan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, integrasi koersif atau kekerasan. Ya, integrasi bisa terjadi karena dipaksa oleh penguasa. Contohnya kalian di mu'alimat itu penyatuannya koersif dengan adanya tatib buku biru. Nah, dengan kalian semua mentaati itu, maka terjadilah integrasi di dalam asrama, di dalam kelas, karena tidak ada yang melanggar lagi. Nah, maka akan terjadi kedamaian karena terjadinya integrasi. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan hasilnya, integrasi itu bentuknya bisa satu, asimilasi atau melebur jadi satu, kemudian membentuk sebuah sesuatu yang baru, kebudayaan yang baru, aturan yang baru, atau salah satu melebur dan satunya lagi yang dijadikan pedoman. Nah, seperti itu. Kemarin kalau saya kebudayaan kan, akulturasi, melebur tapi ciri masing-masing masih ya kan terlihat. Difusi, apa kemarin difusi? Difusi adalah penyebaran ya, penyebaran sesuatu yang baru misalnya dari kota ke desa. Ya, misalnya internet di kota kemudian disebarkan ke desa. Ya, di kota ditemukan mesin traktor, kemudian mesin traktornya dibawa ke desa sehingga sudah tidak pakai tenaga manusia nyangkul lagi. Nah, seperti itu penetrasi atau perembesan. Ya, ini contohnya adalah penjajah di Indonesia itu melakukan penetrasi ya, akhirnya kita kan terpengaruh cara makannya, cara berpakaiannya, ada yang paksaan dan ada yang tidak paksaan. Contohnya adalah pakaian tidak paksaan, tapi kalau paksaan mungkin agama, mungkin Romusa ya toh, kerja paksa membangun Jalan Anyar sampai Panarukan. Nah, itu invasi ya, berarti kita ikut campur masuk ke dalam wilayah orang lain kemudian menginvasi ya. Nah, seperti itu mileniarisme ya. Ini terjadi pada masyarakat yang ingin bangkit karena wilayahnya misalnya contohnya adalah daerah Papua, ini mileniarisme ya. Kepercayaan yang tumbuh ingin membangkitkan sebuah daerah, ini contohnya ya. Pengertiannya sudah kita pernah ya, sudah pernah kita bahas, maka tidak mau saya bahas lagi. Lanjut. Nah, bentuk integrasi sosial berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah integrasi normatif. Ini sudah tadi ya, integrasi yang terjadi karena norma. Yang kedua, integrasi instrumental. Integrasi yang tampak secara visual akibat adanya keseragaman. Contohnya adalah seragam sekolah. Nah, itu dapat dilihat oleh kita. Ya, hari Senin apa, hari Selasa apa, dan seterusnya.
Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi? Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Ya, misalnya satu usia, maka mereka lebih cepat integrasi. Kalau berbeda-beda usia, maka akan sulit. Ada simbah, ada ayah, ada cucu, ada anak. Nah, itu akan sulit karena berbeda cara berpikir, berbeda generasi. Namanya heterogen, ya kan? Kemudian besar kecilnya kelompok, ya semakin kecil kelompok akan semakin mudah berintegrasi, semakin besar semakin sulit, ya. Kemudian yang ketiga, mobilitas geografis, ya, atau perpindahan fisik, ya. Kalau daerah itu tidak selalu melakukan mobilitas geografis, misalnya penduduknya bekerja ke kota setiap pagi pulang malam, ya, tapi bekerja pada daerah tersebut, maka cepat terjadi integrasi. Tetapi kalau mereka urban ke kota besar, maka sulit terjadi integrasi karena masyarakatnya jarang yang ada di daerah tersebut, sehingga sulit sekali mencapai kesepakatan karena jarang ketemu. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi komunikasi. Jelas kalau lancar komunikasinya dengan tetangga, dengan atasan, dengan keluarga, pasti akan cepat terjadi integrasi. Oke. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Apa saja sih faktor pendorong integrasi sosial? Yang pertama, adanya toleransi terhadap kelompok yang berbeda kebudayaannya. Ya, kita menerima tetangga kita orang Cina dengan kebudayaan mereka, maka kita akan rukun. Tapi kalau kita memandang sebelah mata atau malah curiga dia seperti apa, maka kita tidak akan rukun, maka akan terjadi konflik atau kebalikan dari integrasi. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan dalam masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Ya. Yang ketiga, sikap saling menghargai. Yang keempat, sikap terbuka dari yang berkuasa atau pimpinan terhadap masyarakat. Lanjut, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Ya, kita agak merasa bersaudara dengan Malaysia karena adanya unsur kebudayaan. Nah, yang sama. Nah, begitu. 6. Perkawinan campuran atau amalgamasi. Ya, ini jelas harus terjadi integrasi antara pernikahan beda budaya. Ya, karena salah satu bisa melebur, salah satu bisa atau dua-duanya melebur malah membentuk apa namanya budaya baru dalam keluarga tersebut. Nah, otomatis harus ini perkawinan campuran dua kebudayaan atau dua negara jelas. Ini yang mendorong integrasi kalau salah satu mengalah. 7. Terdapat musuh bersama dari luar. Nah, kita akan merasa bersatu bersama kalau kita punya musuh. Nah, contohnya para mahasiswa kemarin turun ke jalan menolak Omnibus Law yang dikeluarkan oleh DPR. Nah, mereka merasa apa yang dikeluarkan oleh DPR itu merugikan masyarakat buruh. Nah, maka kemudian mereka merasa punya musuh bersama yaitu DPR yang tidak pro rakyat. Nah, seperti itu. Maka terjadi integrasi kan semua mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta turun ke jalan semua di Malioboro. Ya. Oke, kiranya hanya sekian saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe YouTube-nya Ustadzah. Dan jangan lupa juga presensi dan kerjakan tugasnya di RB ya. Itu nanti penilaian itu akan saya tambahkan bagi kalian yang benar-benar kurang, nanti nilainya itu akan saya ambil dan saya tambahkan. Ya, semuanya saya rekap, Mbak. Saya rekap. Apalagi kalau nilainya bagus, saya masukkan semuanya. Gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.